Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raditya Maulana Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi moderasi. Pada penelitian ini saya menggunakan judul peran promosi dalam memoderasi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk McDonald di masa gerakan boikot. Pada kerangka konseptual terdapat 3 variabel, yaitu citra merek atau X sebagai variabel independen, keputusan pembelian atau Y sebagai variabel dependen, dan promosi atau Z sebagai variabel moderator. Dari kerangka konseptual ini didapat 2 hipotesis, yaitu yang pertama, citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald di masa gerakan boikot. Yang kedua, promosi memperkuat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald di masa gerakan boikot. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengumpulkan data serta menganalisis data yang bersifat kuantitatif atau angka dengan menggunakan statistik. Sumber data yang saya gunakan adalah konsumen dari produk McDonald yang menjadi responden dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan skala Likert. Adapun jenis data yang digunakan yaitu purposive sampling, yang merupakan suatu teknik dalam pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus. Oleh karena itu, kriteria responden yang diberikan yaitu 1. Mengetahui dan pernah membeli produk McDonald. 2. Menyadari atau mengetahui adanya gerakan boikot terhadap McDonald yang sedang berlangsung. 3. Aktif dalam media sosial atau platform online di mana promosi McDonald sering muncul. Selanjutnya, hasil rekapitulasi data dari kuesioner yang sudah saya sebar, saya mendapat total responden sebanyak 33. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji normalitas. Pertama, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel. Penelitian yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka salah satu dari variabel yang berkorelasi harus dihapus atau diganti. Pengukurannya, tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Langsung kita uji melalui SPSS. Pertama, kita akan menambah variabel sesuai judul penelitian. X, Y, Z. Setelah itu kita akan memasukkan hasil data kuesioner. Total ini berasal dari masing-masing indikator variabel. Yang pertama, total. Kita akan memasukkan total X, kemudian total Y, dan total Z. Sebelum melakukan uji asumsi, pertama kita ke variable view, setelah itu mengganti desimal menjadi 0, dan menambah label sesuai dengan variabel. X yaitu citra merek, Y yaitu keputusan pembelian, dan Z moderator promosi. Setelah itu kita akan menguji multikolinearitasnya.
Pertama, analyze, regression, linear. Masukkan variabel Y ke dalam dependent, X ke dalam independen, dan Z ke dalam independen. Setelah itu, ke bagian statistik, centang pada bagian collinearity diagnostic untuk melihat hasil multicollinearitasnya. Continue, setelah itu oke. Setelah hasil output keluar, kita akan mencari pada bagian tabel koefisien. Pada tabel ini dapat terlihat tolerance dan juga VIF, di mana citra merek dan promosi memiliki nilai 0,8 dan juga VIF 1,2. Hal ini menandakan tidak terjadi multicollinearitas di antara variabel. Selanjutnya kita akan masuk ke uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui data penelitian heterogen atau homogen. Data yang baik adalah heterogen. Pengukurannya yaitu dengan uji Glaser dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 dan juga scatter plot yang dapat dilihat dengan titik-titik pada grafik menyebar. Langsung saja kita uji pada SPSS. Kita ke analyze, regression, linear. Setelah itu masuk ke bagian plot. Masukkan ZPREF ke dalam X dan SRESIT ke dalam Y. Setelah itu continue. Oke. Nah, dapat kita lihat pada grafik ini titik-titik yang menyebar secara acak dan titik persebaran di bawah dan di atas titik 0 sumbu Y. Hal ini menandakan titik-titik pada grafik tersebar acak dan berada di atas di bawah titik 0 sumbu Y sehingga tidak ada gejala heteroskedasitas dan data bersifat heterogen. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Uji ini untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi secara normal atau tidak. Pengukurannya yaitu secara grafik normal p-plot dapat dilihat dari titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan juga dari pengukuran uji K-Smirnov dengan nilai signifikan lebih dari 0,05. Langsung saja kita uji ke dalam SPSS. Pertama kita analyze, regression, kemudian linear. Kemudian kita masuk ke plot lagi dan kita akan mencentang bagian histogram dan juga normal p-plot atau probability plot. Continue. Kemudian untuk mendapat hasil dari K-Smirnov, kita masuk ke save, ke bagian residual dan centang bagian unstandardized. Kemudian continue. Oke. Dari hasil output ini kita akan mencari grafik p-plot di mana dapat kita lihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini menandakan data terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan cara Kolmogorov-Smirnov. Pertama analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian one sample key S. Kemudian masukkan variabel unstandardized residual. Pastikan test distribution pada bagian normal. Kita klik OK. Nah, muncul
tabel one sample K-Smirnov. Nah, kita dapat mengetahui nilai signifikan dari sig2tail yaitu 0,200. Data menunjukkan nilai ini atau di atas atau lebih dari 0,05 sehingga data terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi moderasi. Yang pertama kita akan melakukan uji hipotesis. Kita langsung ke SPSS. Nah, di sini kita akan menambahkan variabel baru. Ke transform, compute, masukkan xz, kemudian masukkan variabel x dikali dengan variabel z. Kemudian OK. Nah, muncul variabel baru. Oke. Nah, di sini kita akan coba analisis regression linear. Kita reset dulu, dependen kita akan masukkan variabel y, yang bawah kita masukkan x, kemudian next, masukkan x lagi, dan z, dan yang ketiga kita masukkan x, z, dan juga xz. Kemudian kita ke statistik, tentang airspeed change-nya, dan collinearity diagnostic. Ini untuk mengetahui apakah terjadi multicollinearitas atau tidak. Oke, continue dan oke. Setelah itu kita cek model summary, coefficient. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa nilai VIF ini memiliki nilai yang cukup tinggi di atas 10 sehingga terjadi multicollinearitas. Cara mengatasinya yaitu dengan teknik centering. Pertama, menghitung rata-rata dari total X dan total Z. Average average Oke, kemudian kita masukkan ke dalam center X dengan cara masukkan data pertama dikurangin dengan rata-ratanya. Lakukan ke total Z juga. Data pertama dikurangi rata-rata 10,0606. Kemudian kalikan center X dan juga center Z sama dengan kalikan dengan CZ. Nah, sekarang tarik ke bawah untuk mendapatkan semua datanya. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel baru lagi di SPSS. Kita akan menulis CX sebagai center X, CZ sebagai center moderator, dan CXZ dengan dikasih scale, dan scale. Kemudian kita masukkan hasil center sudah kita hitung tadi. Kita masukkan. Nah, sekarang kita coba analisis lagi. Kita ke regression, ke linear. Kita kembali ke blok 1, kita keluarkan X yang ini, kita ganti ke central X. Kemudian keluarkan ini, ganti ke C central X dan juga central Z. Dan keluarkan. Jadi semuanya diganti dengan data yang sudah centering. Kita statistik, airspeed centang, dan lihat apakah masih terjadi multicollinearitas. Continue. Oke. Nah, dapat kita lihat nilai VIF-nya menjadi 1, sekian, yang menandakan sudah tidak terjadi multicollinearitas. Namun di sini dapat kita lihat di model summary,
R² menandakan 0,161, yang berarti 16,1%. Citra merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan nilai signifikan 0,021 di bawah 0,05, sehingga hipotesis 1 dapat diterima. Sedangkan jika menggunakan moderator yang ketiga, akan naik sedikit sebanyak 0,166, yang berarti 16,6%, dengan nilai signifikan 0,8, sehingga nilai ini di atas 0,05, sehingga tidak signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa variabel promosi bukanlah variabel moderator. Kita pindah terlebih dahulu image. Jadi kesimpulannya, hipotesis 1 yaitu citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald di masa gerakan boykot dapat diterima. Sedangkan pada hipotesis 2, promosi memperkuat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald di masa gerakan boykot ditolak. Sehingga citra merek dari McDonald dapat mempengaruhi cukup signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald, meskipun variabel promosi tidak dapat memoderasi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk McDonald di masa gerakan boykot. Hal ini bisa jadi variabel promosi atau moderator merupakan variabel independen. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.